Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almira Zafira Alami, NPM 18550610003. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana program MSIB Kampus Merdeka Generasi Gigi 2.0 Data Analyst Track di Yayasan Anak Bangsa Bisa. Sebelum mengetahui bagaimana proses pembelajaran dan aktivitas di Generasi Gigi 2.0, saya akan menjelaskan apa itu generasi gigi. Generasi Gigi merupakan salah satu program studi independen yang dirancang oleh Yayasan Anak Bangsa Bisa dan Goto sebagai solusi bagi talenta teknologi muda Indonesia untuk mengikuti industri teknologi yang berkembang cepat. Terdapat 3 learning track, yaitu back-end developer, front-end developer, dan data analis. Untuk program studi independen ini, saya memilih learning track data analis. Kemudian pembelajaran di generasi Gigi 2.0 ini dibagi menjadi 6. Ada technical class, soft skill class, cakap class, career readiness class, online assessment, dan capstone project. Untuk jadwal kegiatan studi independen ini berjalan selama 5 bulan, dari 28 Februari hingga 29 Juli 2022. Pada bulan Maret hingga April 2022, dari hari Senin hingga hari Jumat itu terdapat kegiatan, di mana untuk kegiatan di hari Senin itu ada technical class, untuk hari Selasa ada soft skill class dan cakap class, untuk hari Rabu ada technical class, untuk hari Kamis ada career readiness class dan cakap class, dan untuk hari Jumat ada technical class. Kemudian pada bulan Mei hingga Juli 2022, itu saya mengerjakan capstone project bersama tim untuk mengimplementasikan materi yang telah didapatkan pada kelas-kelas sebelumnya. Lalu apa sih yang dipelajari pada technical class? Pada technical class itu mempelajari apa itu data, statistika, SQL, menulis query, big data query, Python, dan juga data visualization menggunakan Google Data Studio. Kemudian apa sih yang dipelajari pada soft skill class? Pada soft skill class itu mempelajari adaptability, time management, constructive feedback, critical thinking, problem solving, dan life path. Lalu apa sih yang dipelajari di cakap class? Di cakap class ini bersifat self-study, di mana saya mempelajari kursus English for Business and Software Engineering Beginner 2 dan beberapa modul seperti money management, business planning, career plans, managing stress, work-life balance, improving communication skills, expanding my network, going cashless, dan lain-lain. Selain bersifat self-study dan mempelajari kursus dan modul-modul ini, ada juga kelas bersama mentor yang mempelajari modul-modul tersebut. Kemudian ada Career Readiness Class, di mana di Career Readiness Class ini mempelajari tentang personal branding, networking 101, build a good CV, tackling HR and tech interview, dan first jobber etiquette class. Kemudian ada juga online assessment. Online assessment ini dilaksanakan setelah mempelajari beberapa materi pembelajaran melalui pretest dengan soal tipe ganda dan isian sebelum pembelajaran. Dan juga di tengah pembelajaran terdapat assessment yang biasa dilakukan secara kelompok. Kemudian yang terakhir ada capstone project atau proyek akhir, yang merupakan sebuah kulminasi proses pembelajaran dengan menerapkan apa yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran. Untuk capstone project, saya memilih topik waste atau sampah. Peserta diberi kebebasan untuk memilih topik, mencari data source, dan juga mengolah data tersebut untuk hasil akhirnya yang berupa dashboard dari topik yang dipilih. Jadi tahapannya itu milih topik waste dan dikelompokkan dengan 4 peserta lainnya, kemudian mencari data source dan mengolah data dengan mengimplementasikan materi yang sudah dipelajari pada sebelumnya, lalu mempresentasikan hasil akhir proyek kepada tim panelis. Pada proses capstone project ini juga dibantu oleh satu mentor dan diadakan review untuk setiap 2 minggunya.
Kemudian berikut adalah hasil Capstone Project yang berupa dashboard kondisi sampah pada 6 provinsi di Sumatera pada tahun 2019 hingga 2021. Di mana dashboard ini dibuat menggunakan Google Data Studio. Dan data-data yang digunakan itu bersumber dari SIPSN. Kemudian apa ya kaitannya dengan mata kuliah probabilitas dan statistika? Pada kegiatan Capstone Project dengan topik quiz itu, terdapat proses pengolahan data pada tahun 2022 yang memprediksi probabilitas sampah pada tahun 2022 dengan data penduduknya pada tahun ini. Kemudian juga pada technical class juga mempelajari statistika dan data visualization menggunakan Google Data Studio sebagai toolnya. Jadi dengan mengikuti studi independen generasi gigi 2.0 sebagai data analis, itu juga ada terkaitannya dengan mata kuliah probabilitas dan statistika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.